Shalom, selamat malam. Disampaikan untuk seluruh jemaat Kolom 1 Gemim Sobat Kristus bahwa pada malam hari ini ibadah kita akan segera kita mulaikan. Dan yang akan memimpin ibadah kita pada malam hari ini adalah yang terkasih Bapak Yohanes Opit. Sementara kalian dalam persiapan, kita angkat satu pujian yang berbunyi, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Diserahkan kepada yang terkasih Bapak Yohanes Opit. Shalom, damai di hati. Baiklah, ibadah kita malam hari ini, persekutuan ibadah Jemaat Kolom 1, Jemaat Gemim Sobat Kristus, kita akan segera mulaikan. Untuk itu, saya undang kita semua bangkit berdiri dan bersama kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita kehabisan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Ketika kita berbeban berat, ketika kita jatuh dalam dosa, hanya Allah yang benar peduli dengan kita. Karena itu, dengan penuh kerendahan hati, kita datang di hadirat-Nya, memohon belas kasihan dari Tuhan agar kita diberi pengampunan. Kita berdoa. Bapa kekal surgawi, Bapa yang kami sembah siang dan malam, Bapa yang selalu mengerti akan setiap kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini kami Jemaat Kolom 1 Gemim Sobat Kristus datang bersekutu bersama-sama dengan Engkau Tuhan, memuji dan membesarkan akan nama-Mu Tuhan. Dan di malam hari ini Tuhan, kami mau datang mengaku akan setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu Bapa.
baik itu secara sadar atau tidak, disengaja atau tidak. Karena itu Tuhan, kami mau datang mengaku akan setiap pelanggaran dosa kami Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan yang sanggup mengubahkan akan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami semua anak-anak-Mu yang mau datang mengaku akan setiap dosa kami kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tangan Tuhan selalu terulur menyambut setiap orang yang dengan tulus hati mengakui dosa dan kesalahannya. Dalam Efesus 1 ayat 7 hingga 8 tertulis, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bersama kita angkat pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pemberitaan firman Tuhan, jemaat dipersilakan duduk. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu yang suci kudus Tuhan. Berterima kasih untuk waktu yang Kau beri bagi kami. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biar kiranya apa yang kami baca dan kami renungkan sebentar Tuhan, itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bagi hamba-Mu yang Kau utus malam hari ini, biar Engkau memberkati. Biar apa yang disampaikan sebentar bukan karena kepintaran atau bukan karena kuat dan gagahnya Tuhan, namun biar kiranya kasih-Mu yang akan melingkupi akan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau tutup bungkus hamba-Mu ini Tuhan, dan biar kuasa-Mu yang nyata dalam kehidupan hamba-Mu ini, ketika sebentar dia membaca dan merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Pakai kami semua untuk boleh menjadi berkat dan boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap membaca dan merenungkan akan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan Alkitab kita malam hari ini terdapat dalam Pengkhotbah 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terdapat pada Pengkhotbah 10 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-20 yang berjudul Akibat-akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat
menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekhilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa menobrak tembok akan dipanggut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memanggut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak, dan pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah. Kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpinmu makan pada waktunya, dan keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelembanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa dengan menghidangkan makanan, anggur melangkah hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam khotbah, bersama kita angkat pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanmu, memuliakan namamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan,
pemuda remaja dan adik sekolah minggu. Pembacaan kita malam hari ini dalam Pengkhotbah 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-20 mengingatkan kita tentang akibat-akibat kebodohan. Bila kita salah menilai, maka kebodohan lebih dari hikmat. Pada ayat 1 hingga ayat yang ke-7 tentang bebal dan hikmat. Dia mulai sebuah perumpamaan tentang seekor lalat yang sering menjadi sumber bencana di timur. Bila terendam dalam air wangi-wangian, maka bangkainya akan membusuk dan merusak urapan atau parfum. Begitupun sebuah kebodohan kecil dapat merusak sesuatu yang baik atau hikmat. Seperti contoh yang terjadi pada saat pemilihan gubernur DKI beberapa waktu yang lalu, di mana kita tahu bersama Pak Ahok, Pak BTP, beliau merupakan orang yang punya karisma yang luar biasa, punya hikmat yang luar biasa yang kita tahu bersama. Namun karena satu kecerobohan kecil yang disebut sebagai satu kebodohan kecil yang mengakibatkan Pak Ahok itu kehilangan akan segalanya. Maksudnya kehilangan posisi yang sebenarnya kalau hitung-hitungan beliau bisa mendapatkan posisi tersebut. Namun karena kesalahan kecil yang dia lakukan, mungkin karena kurang berhikmat sehingga dia tidak bisa mendapatkan hal tersebut. Oleh sebab itu berhati-hati memberi stigma bodoh kepada orang lain. Dalam ayat yang ketiga, sebab justru yang bodoh adalah orang tersebut. Ada konsekuensi bila salah menilai, apalagi salah memilih penguasa atau pemerintah. Sebab orang-orang bebal dapat menduduki kekuasaan dengan puji-pujian agar memiliki kehormatan dan kepangkatan, sebab orang bodoh bisa dipilih menjadi penguasa. Ini bisa kita coba bandingkan pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Maka jangan heran kita temukan kemudian hari pemimpin yang melakukan kehilafan dan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari kejahatan fisik. Ketika kita melihat orang bodoh atau orang bebal memerintah orang kuat dan berhikmat. Kita boleh bandingkan dengan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Maka yang terjadi, semua sistem kedudukan tinggi dikuasai oleh orang bodoh. Ini diumpamakan dengan naik-naik kuda dan orang kaya atau ningrat yang berjalan kaki. Maka kehilafan akan memunculkan orang-orang kaya baru yang tidak mau mengatur administrasi. Itulah konsekuensi berada dengan orang-orang bebal dan bodoh, dan penulis memberi peringatan bahaya tersebut pada ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Agar dapat memperhatikan keterampilan. Ini bisa kita bandingkan dalam Lukas 14 ayat 28 dan seterusnya. Perhitungan yang matang agar tidak dirugikan. Tentang hukum tabur tuai. Bapak Ibu remaja dan anak sekolah minggu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita jangan terjebak dengan manipulasi kekuasaan yang membagi-bagi uang untuk memperlihatkan kebodohannya. Hal ini diingatkan dalam pembacaan kita malam hari ini, ayat 16 hingga ayat yang ke-20, di mana bentuk-bentuk konsekuensi diingatkan bahwa celakalah suatu negara bila orang berkuasa berfoya-foya menghamburkan uang, dan hal ini membangun keadaan yang malas.
maka runtuhlah rumah. Bisa kita baca dalam ayat yang ke-18. Pengkhotbah melihat sesuatu yang real dan begitu relevan dalam keadaan kekinian ketika kita harus diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang harusnya dapat diatasi dalam kehidupan masyarakat. Antara lain pengadaan air bersih, penerangan, berkurangnya banjir, penyediaan sampah yang baik, termasuk angka kriminalitas yang berkurang. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana penanganan COVID-19 ini. Dan hal ini membutuhkan sinergitas antara pemimpin dan kita sebagai masyarakat. Apalagi kalau rajamu seorang kanak-kanak, pasti dipengaruhi oleh para pembisik atau penasihat yang tidak memiliki moral. Ini kita bisa baca pada ayat yang ke-16. Atau pemimpin yang kekanak-kanakan. Itu berarti kita membutuhkan pemimpin yang dewasa, arif, dan bijaksana, dan memiliki integritas dalam membangun bangsa dan takut akan Tuhan. Saat ini kita bukan sekedar memilih untuk keinginan dan nafsu kita. Sementara di kemudian hari kita akan menderita. Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, senang sesaat, menderita selamanya. Oleh sebab itu, kita jangan terbuai dengan janji-janji manis, dengan retorika palsu yang kemudian membangun stigma terhadap orang lain, dengan saling mengadu domba dan menjatuhkan dengan penyebaran hoaks, kebencian, dan tuduhan. Janganlah saling mengutuk, apalagi pemimpin yang bekerja dengan baik. Ini kita bisa baca dalam ayat yang ke-20. Peribahasa berkata, nila setitik rusak susu sebelanga. Artinya dengan kesalahan kecil kita akan menanggung sesuatu hal yang besar di kemudian hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, merespon akan pemberitaan firman Tuhan kita malam hari ini, kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberi persembahan dengan dengarkanlah nas persembahan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang tertulis, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bersama kita angkat pujian sambil persembahan dijalankan. Kita angkat pujian, sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelum kita berdoa, kita angkat pujian, kupersembahkan hidupku.
Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan kalau ibadah malam hari ini boleh berjalan dengan baik dan kami boleh mengikutinya dengan baik juga Tuhan. Kami berterima kasih di tengah-tengah aktivitas kami, di tengah-tengah cobaan yang kami rasakan bersama Tuhan. Kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah bersama-sama malam hari ini Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh menjalaninya dengan segala baik Tuhan. Kami berterima kasih dan kami mau kembalikan syukur hanya kepadamu Tuhan. Dan malam hari ini juga Tuhan kami mau bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama. Biar kami boleh menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat Tuhan. Biar sebelum kami melakukan segala tindakan, perbuatan, perkataan, dan pemikiran kami Tuhan, biar kiranya hikmat-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Jangan kami menjadi orang yang bodoh, orang yang bebal Tuhan. Karena itu kuasai kami dengan hikmat-Mu Tuhan, biar kami boleh memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kami berterima kasih Tuhan, malam hari ini juga kami boleh memberi persembahan Tuhan. Biar apa yang sudah kami berikan tadi Tuhan, itu boleh menjadi bagian dalam pelayanan kami di muka bumi ini Tuhan. Memberkati untuk tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan, untuk keluarga-keluarga yang sudah memberikan akan persembahan-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati akan seluruh keluarga-keluarga yang ada di kolom 1 Jemaat Pembimbing Sobat Kristus ini Tuhan. Biar kiranya berkat-Mu senantiasa Engkau berikan dan Engkau curahkan bagi keluarga-keluarga ini Tuhan. Memberkati juga untuk para pengelola keuangan. Biar kiranya Engkau memberkati dengan hikmat-Mu Tuhan. Biar mereka bisa mengelola dengan baik untuk pekerjaan-Mu dan pelebaran akan firman-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh anggota jemaat kolom 1 Jemaat Pembimbing Sobat Kristus Tuhan. Engkau memberkati akan setiap keberadaan kami Tuhan, baik yang terdampak ataupun yang tidak terdampak COVID-19 ini Tuhan. Biar kiranya Engkau memberi kami semua kekuatan, Engkau memberi kami kesehatan, Engkau beri kami kemampuan Tuhan. Biar Engkau memberkati akan setiap usaha kerja ataupun usaha apapun yang kami geluti saat ini Tuhan. Biar kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik dan dijauhkan kami dari setiap cobaan, godaan, dan wabah COVID-19 yang sementara merajalela saat ini Tuhan. Bapa, kami menyerahkan akan setiap pelayan khusus yang ada di kolom 1 ini Tuhan. Bapak Pinatua dan Bapak Syamas, Engkau berkatikan mereka masing-masing dengan keluarganya Tuhan. Taruh hikmat bagi mereka
akal budi dan kebijaksanaan untuk pelayanan kami di kolom 1 ini Tuhan. Berkati juga untuk para pengurus BIPRA yang ada, pengurus pria kaum bapa, wanita kaum ibu, pemuda remaja dan anak sekolah minggu Tuhan. Biar kami semua yang sudah Engkau percayakan untuk melayani-Mu Tuhan, bersama-sama boleh melayani-Mu Tuhan dalam persekutuan ibadah kami masing-masing Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga rindu mau berdoa untuk pelayan-Mu yang ada di kolom 1 Tuhan, terlebih untuk keluarga pendeta yang ada Tuhan, memberkati akan Ibu Pendeta bersama dengan keluarganya. Biar kiranya hikmat-Mu Tuhan senantiasa Engkau berikan bagi Ibu Pendeta, dan Engkau berikan dia kekuatan, Engkau beri dia kemampuan dan semangat yang luar biasa untuk melayani-Mu Tuhan. Bapa, saat ini juga kami rindu mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang terlebih untuk daerah kami, Kota Manado dan Provinsi Sulawesi Utara, yang dalam waktu dekat akan melaksanakan pemilihan kepala daerah Tuhan. Engkau memberkati akan setiap persiapan tahapan-tahapan pemilihan yang ada, dan Engkau persiapkan untuk setiap kandidat calon yang ada Tuhan, biar benar-benar menjadi calon yang benar-benar Engkau sudah siapkan Tuhan. Dan biar daerah kami, Kota Manado dan Provinsi Sulawesi Utara ini boleh menjadi daerah yang maju, boleh menjadi daerah yang bersih, boleh menjadi daerah yang dapat diandalkan Tuhan. Terlebih kami seluruh warga masyarakat yang ada Tuhan, boleh merasa aman dan nyaman ketika kami berada di tempat kami masing-masing Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan kamu berkati juga untuk pemerintah kami yang ada di pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bersama dengan jajarannya Tuhan, biar Engkau berkati mereka Tuhan. Biar setiap kebijakan, kebijaksanaan yang Engkau berikan bagi mereka masing-masing Tuhan, itu dapat mensejahterakan kami, seluruh warga negara yang ada di Indonesia ini Tuhan. Berkati juga untuk pemerintah kami yang ada di daerah, gubernur, wali kota, camat, lurah, sampai ke kepala-kepala lingkungan Tuhan. Biar ada sinergitas yang baik antara mereka semua, dan boleh berjalan dengan baik. Dan biar kami semua warga masyarakat boleh merasa aman dan nyaman di tempat kami masing-masing Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga rindu mau berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, para fakir miskin, janda duda dan anak yatim piatu Tuhan. Berkati akan setiap keberadaan mereka Tuhan. Kami tahu dan kami percaya mereka membutuhkan Engkau Tuhan. Dengan belas kasihan-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati dan mau melihat akan setiap keberadaan mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga rindu berdoa untuk orang tua kami, Ibu Esther Vin, Bapak Wali Sakarias Tuhan, yang saat ini masih dalam kondisi lemah. Biar Engkau berkati dia Tuhan, jamah dia, Engkau mau sembuhkan dia Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit yang dialami oleh orang tua kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, seluruh keberadaan, kelangsungan kehidupan kami hari ini, besok, dan seterusnya, kami hanya serahkan dalam Tuhan yang penuh kasih. Biar kiranya Engkau berkati, Engkau mau jaga, dan Engkau mau melindungi kami semua Tuhan. Dan malam hari ini kami akan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, pemuda remaja, dan anak sekolah minggu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang kita semua untuk berdiri, dan bersama kita angkat pujian dalam Kidung Jumat nomor 400, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia,
menatap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan yang dituntut Tuhan daripadamu, yaitu mengusahakan yang baik, yang adil, dan yang membangun di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Pergilah dan lakukanlah semua itu dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Demikianlah ibadah persekutuan ibadah Kolom 1 Jemaat Gemilang Sobat Kristus malam hari ini boleh selesai. Untuk itu saya kembalikan ke penyelenggara ibadah. Demikian tadi ibadah yang sudah kita lalui bersama-sama. Untuk itu kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Yohanes Opet yang sudah bisa menjadi kadim pada ibadah kita malam hari ini. Dan juga untuk teman violin yang sudah bisa membacakan firman Tuhan. Semoga selalu diberkati bersama dengan keluarga. Diucapkan terima kasih juga untuk seluruh jemaat yang telah mengambil bagian dalam ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu. Terima kasih, shalom dan selamat malam.